Perkenalkan, nama saya Bunga Pradityaningsih dari kelas R003 dengan NIM C1B01237 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa, Menganalisis Transaksi dan Menjurnal Transaksi. Yang pertama, materi yang saya akan sampaikan tentang konsep siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengertian siklus akuntansi adalah bagaimana sebuah usaha atau perusahaan melacak keuangan. Selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang penyediaan pelayanan kepada pelanggan atau perusahaan lainnya. Contohnya, sebuah firma akuntansi yang menyediakan jasa akuntansi untuk perorangan ataupun usaha lainnya. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan siklus akuntansi. Terdapat 8 tahapan siklus akuntansi yang diketahui dalam melakukan pelaporan keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, melakukan pencatatan transaksi. Yang keempat, menulis di buku besar. Yang kelima, menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang keenam, membuat jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Yang kedelapan, menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik. Materi yang selanjutnya saya akan sampaikan adalah tentang transaksi. Pengertian transaksi. Pengertian transaksi secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Sistem transaksi. 1. Memberi dana. Pemberian dana yang mereka yang memberikan sejumlah uang atas kegiatan pembelian terhadap suatu produk, barang atau jasa. Yang kedua, penerimaan dana. Penerimaan dana adalah mereka yang menerima uang dari kegiatan transaksi jual beli yang dijalankan atas suatu produk, barang atau jasa. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi ekonomi. Jenis-jenis pada umumnya kegiatan transaksi terbagi menjadi 4, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu 1. Transaksi internal, yang kedua transaksi eksternal. Yang selanjutnya ada alat bukti transaksi. Kegiatan transaksi harus selalu dilengkapi dengan alat bukti untuk bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Yang pertama ada bukti transaksi internal. Yang kedua ada bukti transaksi eksternal. Materi yang selanjutnya yang saya akan sampaikan adalah tentang jurnal transaksi perusahaan jasa. Secara definisi, jurnal adalah alat pencatatan untuk membentuk 2 kolom dan berfungsi untuk mencatat setiap transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan usaha jasa. Yang selanjutnya, mengerti saldo normal akun transaksi. Sebagai cara membuat jurnal umum yang benar, maka tahapan pertama yang harus dilakukan adalah harus memahami saldo normal dari setiap akun. Agar tidak salah, dalam mencatat saldo normal, kita perlu juga memahami persamaan dasar akuntansi. Seperti aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Yang selanjutnya ada mengerti saldo normal akun transaksi. Sebagai cara membuat jurnal umum yang benar, maka tahapan pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus memahami saldo normal dari setiap akun agar kita tidak salah dalam mencatat saldo normal. Kita perlu juga memahami persamaan dasar akuntansi. Seperti aset sama dengan utang ditambah modal, pendapatan dikurang beban. Selanjutnya ada simpanan dan analisis bukti transaksi.
yang harus dimiliki dan menyimpan bukti transaksi. Bukti transaksi ini sangat penting sebagai pencatatan dalam sebuah jurnal dan menjadi bukti adanya suatu transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Seperti contohnya berupa kwitansi, nota, invoice, faktur, dan sebagainya. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.